pagi ibu-ibu, salam sejahtera buat kita semua. Ibu-ibu, hari ini kembali lagi kita melakukan pertemuan kelompok dari sekian waktu yang sudah kita tentukan. Tapi sebelumnya saya di sini berdiri akan membagi ibu-ibu menjadi 3 kelompok, ya. Ini ada Bu Aini, Bu Jaitun, ya kan? Ini ada Bu Inun. Nah, Bu Inun, Bu Jaitun, dan Bu Aini coba membentuk lingkaran, ajak anggota-anggotanya buat menjadi 3 kelompok. Oke, sudah dibagi Bu. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Udah saya bagi nih ya. Nah, jadi tujuannya ini ya ibu-ibu ya, ada Bu Aini, Bu Jaitun, Bu Ainun sudah duduk bersama kelompoknya. Saya ingin bertanya ini sama orang-orang ibu ya, Ibu. Saya ingin bertanya, ibu-ibu kan sudah menjadi yang namanya itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu ada suami lah pastinya ya Bu ya, ada anak. Jadi saya mau nanya dulu sama orang ibu. Saya tanya dulu sama orang ibu, hal-hal apa saja yang membuat ibu bahagia dalam rumah tangga? Menjadi orang tua itu hal-hal apa aja, coba ibu? Coba ibu. Apa contohnya Bu? Hal yang membuat ibu bahagia? Misalnya ya Pak, misalnya bisa mengajari anak untuk beribadah di rumah. Oke Bu, ya benar sekali, terima kasih Bu. Yang kedua, apa lagi Bu contohnya Bu? Misalnya mengajari anak untuk membersihkan mainannya setelah bermain di rumah. Oke, satu lagi Bu, coba. Mengajari anak untuk berbagi dengan kakak atau adik-adiknya. Oke ibu-ibu, terima kasih, sungguh luar biasa ibu-ibu. Saya sangat senang rasanya ketika ibu-ibu sudah berani mengucapkan atau mengutarakan apa yang ibu rasakan sebagai orang tua. Sekali lagi terima kasih. Itu adalah hal-hal yang membuat orang ibu bahagia kan gitu. Dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, ya pasti bukan hanya bahagia aja ya kan ibu-ibu. Bukan hanya kebahagiaan aja yang ibu rasakan, tapi ada juga hal-hal yang menyulitkan orang ibu-ibu sekalian menjadi orang tua. Apa contohnya Bu, hal-hal yang menyulitkan? Coba Kalau ibu. saya ya Pak, misalnya itu yang sulit itu seperti mengajari anak untuk selalu bertutur kata yang baik, yang sopan di rumah. Karena kan kadang-kadang kita orang tua ini bicara seadanya aja, takutnya anak-anak meniru begitu. Oke, terima kasih Bu. Dan yang kedua Bu, Kalau yang apa hal yang sulit? Misalnya mengajari anak itu untuk belajar, Ya, terus? karena anak-anak itu kan senangnya bermain-main saja gitu. Jadi belajar itu menjadi tantangan juga buat saya untuk mengajari mereka untuk semangat belajarnya. Oke, coba Ibu. Nah, yang terakhir coba. Saya Pak, yang menurut saya itu sulit itu mengajari anak untuk bisa mandiri. Misalnya dia di kamar membereskan tempat tidurnya itu masih sulit. Masih gitu. sulit ya Bu ya. Saya harus bantu-bantu terus sama anak-anak ini, sulit mengajarinya. Oke ibu-ibu, terima kasih Bu atas jawaban yang sudah Ibu berikan. Tadi saya mempunyai pertanyaan-pertanyaan, hal yang menyenangkan, ya kan? Dan hal yang tidak menyenangkan. Nah, seperti itulah bahasanya. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya buat, yang saya utarakan sama orang-orang ibu, ya kan? Nah, selanjutnya ibu-ibu, menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah dengan mengingat, ya kan? Dengan mengingat dan hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan oleh orang-orang ibu. Seperti ini ibu-ibu. Ibu sama bapak pasti punya rasa bahagia. Ketika rasa bahagia itu terus ibu tanamkan dalam diri orang-orang ibu, bapak, itu otomatis menjadi sebuah kenangan yang baik, ya kan, yang ibu ingat sampai ingatan ibu itu bisa merasakan hal-hal yang baik juga.
Ini menjadi nilai-nilai yang positif, ya kan ibu-ibu, bagi anak-anak ibu nanti. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hal yang baik yang ibu rasakan, yang bapak rasakan hal-hal yang baik juga di rumah, itu akan mempengaruhi ya kan, sikap yang baik juga, sikap yang positif juga terhadap anak-anak kita yang ada di rumah, ya kan? Apalagi hal-hal yang menjadikan rumah tangga itu baik kan gitu ibu-ibu. Apa hal-hal yang menjadikan orang tua itu harus lebih baik? Yang kedua, orang ibu dengan bapak itu harus sering diskusi, harus sering bermusyawarah. Jangan kalau ada masalah hanya ibu aja pula yang merasakan bebannya, sementara bapak di warung. Nah ini juga berpengaruh ibu-ibu terhadap perkembangan anak, terhadap rasa yang apa yang nanti akan dirasakan oleh anak. Kenapa ibu-ibu? Kita yang namanya berumah tangga, ada suami, ada istri. Jadi kalau ada masalah, kita harus sharing. Kita harus diskusi. Kita harus cari solusinya. Apa sih sebenarnya masalah-masalah ini? Bagaimana solusinya? Jangan pula ibu nanti ada masalah, ibu simpan pula sendiri masalah tersebut. Sementara bapak nggak mau tahu masalah itu. Otomatis nanti ini juga ibu mempengaruhi ibu bagaimana ibu nanti beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi alangkah indahnya kalau ibu misalnya ada masalah gini. Masalahnya janganlah pula masalah yang lain bu ya. Ini masalah tentang yang berpengaruh terhadap anak. Gini contohnya ibu-ibu. Uang ibu ini nggak cukup nih, ya kan? Besok anak mau sekolah, ya kan? Anak perlu uang jajan, tapi uang ibu ini nggak cukup untuk ngasih uang jajan sama anak. Kayak mana solusinya kan gitu ibu-ibu? Ibu harus diskusi sama bapak. Ya tanyalah bapaknya, ya kan ibu. Suami tanya, bang sinilah bang, kan gitu. Apa deh? Kan pasti kayak gitu ya kan kalau ibu-ibu di rumah. Gini bang, besok kan si Andi tuh sekolah. Ku tengok uang di dompetku ini tinggal 3.000. Sementara uang jajan dia itu 2.000. Cuman lah ini bang. Udah, solo aja deh. Besok abang yang kasih uang jajan si Andi. Kan enak kalau kayak gitu ya kan bu. Jadi masalah itu kalau misalnya sudah didiskusikan, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya ibu-ibu. Jadi hal-hal yang sangat menyenangkan yang dirasakan oleh orang tua, kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua, ini sangat berdampak sekali ibu-ibu terhadap perkembangan anak, terhadap apa yang kita rasakan sebagai orang tua. Ya kan ibu-ibu? Nah, untuk topik selanjutnya, ya, kita harus bisa juga memahami pentingnya menyamakan antara perkataan dan perbuatan kita. Karena ibu-ibu, kita ini sebagai orang tua, antara perkataan dengan perbuatan itu harus sejalan. Contohnya gini ibu-ibu, kita selalu melarang, ini contoh kecil ya ibu-ibu, kita selalu melarang anak kita untuk merokok, tetapi ayah di rumah merokok. Artinya apa? Antara perkataan dengan perbuatan itu tidak sejalan. Tapi untuk lebih lanjutnya ibu-ibu, ya kan ibu-ibu, coba ibu-ibu berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Kita akan bermain games. Nama gamesnya itu bermain terbalik. Ya, bukan ibu dibalikkan, kepala di bawah, kaki di atas. Bukan bu, ini namanya bermain terbalik. Oke, ibu-ibu berdiri bu. Nah, yang 3 kelompok ini tadi coba berdiri. Berdiri. Oke, semuanya berdiri. Oke. Ya ibu-ibu, perhatikan. Saya di depan ini, saya ini artis. Jadi perhatikan ibu-ibu. Nah, lihat dan dengarkan apa yang saya kerjakan di depan ini. Oke ibu-ibu. Nah, pegang kepalanya ibu-ibu. Kepalanya bu ya, kepala. Pundak. Ya bu, pundak. Lutut. Kaki. Oke ibu-ibu, saya ulangi. Kepala. Pundak. Lutut. Kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki.
lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, Bu, lagi, Bu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ayo, Bu, dengarkan apa yang saya instruksikan ya, Bu ya. Dengarkan apa yang saya instruksikan. Jangan lihat apa yang saya gerakkan. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ayo, Bu. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kuping. Ayo, ibu-ibu. Oke, ibu-ibu. Ya. Sekali lagi, Bu, ini harus konsisten. Ya, harus konsisten. Apa yang saya ucapkan itu yang harus Ibu buat. Oke, ibu-ibu. Sekali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, ibu-ibu, terima kasih ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Oke, silakan duduk kembali ibu-ibu. Oke, ibu-ibu, duduk kembali. Silakan duduk kembali ibu-ibu. Apa yang Ibu rasakan tadi? Senang. Dengan permainan ini, apa yang terjadi dengan permainan kita tadi? Senang, Pak. Nah, senangnya gimana, Ibu? Main games. Itu. Iya, terus? Terus apa lagi, Bu? Ibu, Bu Jaitun senangnya gimana, Bu? Selain bermain game, apa yang Ibu dapat? Bahwasanya kita itu harus bisa fokus dan konsentrasi mengikuti apa yang Bapak arahkan. Oh iya, Ibu, iya. Iya. Capek enggak ya, Bu? Oh, capek juga ya, Bu. Ini berkeringat dia. Oke, ibu-ibu. Jadi sebenarnya ibu-ibu, ya kan? Dari kegiatan games yang kita lakukan itu tadi, coba dulu. Saya mau tanya sama orang ibu. Orang ibu-ibu ini lebih mengikuti apa yang saya ucapkan atau apa yang selalu saya buat dalam gerakan? Mana yang ibu dominan ibu ikutin? Yang Bapak contoh gerakan. Oh, yang saya contoh gerakan ya? Daripada apa yang saya ucapkan. Jadi sebenarnya, Bu, seperti itulah keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Kan gitu, ibu-ibu. Jadi sebenarnya antara perkataan dengan perbuatan itu harus jalan. Kita sebagai orang tua, ya ibu-ibu, kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang lebih baik. Artinya apa? Antara perkataan, ucapan-ucapan, hal-hal yang baik yang kita selalu ucapkan kepada anak-anak kita juga harus kita tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik juga. Karena ibu-ibu, ya, bukan kebanyakan sih sebenarnya, semua anak yang dilahirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ke bumi ini itu lebih cenderung meniru orang tuanya dari perbuatannya, ya, daripada perkataannya. Jadi hampir semuanya anak-anak yang ada di muka bumi ini, terutama anak-anak ibu yang di rumah, itu lebih cenderung meniru perbuatan orang-orang ibu. Aktivitas-aktivitas ibu yang ibu lakukan di rumah itu lebih cenderung ditiru sama anak-anak kita. Jadi kalau misalnya orang-orang ibu melakukan hal-hal yang baik di rumah, itu juga ditiru, hal-hal yang baik juga buat anak. Jadi kalau antara perkataan dengan perbuatan harus sejalan. Ibu ngomongnya A, ya perbuatannya juga A. Jangan ibu ngomongnya A, tapi perbuatannya C. Ini udah simpang siur namanya ibu-ibu. Jadi intinya ibu-ibu menjaga tutur kata dan perilaku di hadapan anak ini adalah hal-hal yang sangat penting. Ya, menjaga tutur kata kita dan perbuatan kita di depan anak itu menjadi hal yang sangat penting. Karena menjadi orang tua yang lebih baik, orang tua yang baik buat anaknya adalah orang tua yang konsisten. Adalah orang tua yang selalu selaras antara perkataan dengan perbuatan. Jadi saya harapkan dari kegiatan kita, dari games-games kita yang kita buat tadi,
Mudah-mudahan ibu dan bapak di rumah bisa menerapkan apa yang kita lakukan dalam pertemuan kelompok hari ini. Terima kasih ibu-ibu, selamat pagi. Pagi.